Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Pagi ini menizin kita akan bicara tentang bekal hidup yang seorang mukmin. Tentu ini maksud bekal di sini bukan bekal materi, tapi bekal spiritual. Dari sekian banyak setidaknya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentu amal soleh bekal itu. Mengambil pelajaran dari wafatnya putra Gubernur Jawa Barat. Ada hadis yang berbunyi yaqbaul mayyita salasun, yang akan mengikuti orang kalau sudah tidak hidup lagi di dunia, itu ada 3 kalau sudah jadi mayat. Isnaini yarji'a wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, tapi yang 1 kekal menemani. Yang kekal itulah disebut dengan amal saleh. Tentu Bapak Gubernur tidak menyangka dan menduga ya sebelumnya, dan istri beliau, Pak putra sulungnya ini akan wafat di Eropa. Karena lahir di Jawa Barat ya, asli orang Jawa Barat. Tapi itulah kematian dalam pandangan para orang-orang sufi. Mati itu adalah sirrun min asrarillah. Mati itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Di dalam surat Luqman ayat 34, bahkan tidak hanya kematian yang merupakan rahasia Allah itu, ada 4 ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia as-sa'ah, itu datangnya kiamat, itu rahasia Allah. Yunazzilul ghaitsa, turunnya hujan, itu juga rahasia Allah. Kemarin alhamdulillah dari pagi sampai maghrib ya, sampai isya ya, terang. Biasanya kan hujan itu ba'da zuhur ya. Tapi hari kemarin terang sampai maghrib terang. Ternyata hujannya malam. Bahkan tadi menjelang subuh juga masih hujan. Ya, karena itu rahasia Allah yang namanya hujan itu turun. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, itu juga rahasia Allah. Apa yang terjadi pada rahim wanita itu rahasia Allah. Ada orang yang dititipi Allah banyak anak ya. Ada yang sedikit, ada yang tidak ya. Itu juga merupakan rahasia Allah. Kemudian yang keempat adalah wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia mengetahui besok nasibnya bagaimana, apalagi nasib orang. Nasib sendiri saja tidak tahu. Itu rahasia Allah. Maunya saya adalah kloter pertama ya, tanggal 10 berangkat. Tapi rupanya Allah menakdirkan saya ke kloter kedua nanti tanggal 19. Jadi tidak ke Madinah, tidak arba'in, tapi langsung ke Jeddah ya. Jeddah kurang lebih semingguan, berarti nanti nunggu Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Baru kemudian ke Madinah. Kalau yang berangkat kloter pertama sekarang di Madinah, ya tinggal menyelesaikan Armina di Mekah. Kecuali haji furoda ya. Ada nggak di sini yang pernah haji furoda itu? Kalau haji furoda itu daftar bulan ini, berangkat bulan ini, itu hebat. Tapi harus jual kontrakan 4 pintu mah ya. Ratusan juta ya. Dan mereka tidak arba'in biasanya. Memang haji itu sebenarnya cuma 4 hari 4 aslinya ya. Rukun haji itu ya, cuman tadi ya, karena di sana itu adalah kota suci ya, kelahiran Nabi, tempat
berbagai macam peristiwa ya tentang perjuangan Rasulullah dulu dan para sahabat, maka di sana banyak tempat-tempat yang mesti disiarahi. Itulah mengapa haji menjadi 42 hari plus arba'in. Padahal yang aslinya cuma 4 hari. Kemudian yang kelima adalah umata dinafsum mada bi ayyi mawata dinafsum bi ayyatin tamuts. Tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mengetahui kematiannya. Seperti Ananda Eril itu. Jadi lahir di Jawa Barat tapi meninggalnya di Swiss. Nah, luar biasa. Bahkan hampir-hampir juga ya adiknya itu juga dan temannya itu juga terseret. Itu rahasia Allah makanya. Tapi pelajarannya adalah tadi bahwa ketika sudah di alam barzah sekarang, Ananda Eril sudah di alam barzah, yang berguna ya hanya amal soleh dan doa. Amal soleh dan doa. Tetapi memang si Ananda Eril ini alhamdulillahnya ya wafat di air ya. Wafat di air. Dan ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ini bapak-bapak kalau mau milih ya meninggal di 5 keadaan. Riki ya kalau mau meninggal di 5 keadaan. Sayangnya nggak boleh milih. Tapi mudah-mudahan ya husnul khotimah itu antaranya itu. Apa kata Nabi? Asyuhada'u khamsah. Mati syahid itu ada 5. Pertama al-mad'un, kena penyakit mewabah seperti corona ini. Hari ini saya baca online, corona mulai naik. Subhanallah. 4 hari ini gitu naik. Allah a'lam bishawab. Terutama di Jakarta banyak. Nah, kemudian yang kedua wal mabtun. Kalau orang meninggal itu diuji sakit di perut ya. Bisa dehidrasi atau diare parah ya, atau tafsir yang lain semua organ yang ada di perut ini dan semuanya yang vital ada di perut ini meninggal, maka dia mati syahid. Wal mabtun. Kemudian yang ketiga adalah wal gharik. Ananda Eril tenggelam. Tapi syarat utamanya tenggelamnya itu tidak dalam keadaan bermaksiat. Ya, beliau atau Ananda ini kan mau thalabul ilmi, ya, mau berjihad ilmu. Wafat di air, tenggelam, ya, syahid insyaallah, syahid akhirat. Dan yang keempat adalah sahibul hadmi, tertimpa benda berat. Jadi kalau boleh milih sama Allah itu wafat di 5 keadaan ini. Tapi kan nggak bisa milih saya. Sahibul hadmi, ketimpa benda berat. Bayanto ketimpa peniti, tapi 20 kontainer. Kemudian yang ke-5 adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah melalui medan apapun. Ya, karena Islam ini luas cakupannya. Mau berjuang di medan ekonomi kah, mau berjuang di bidang politik Islam kah, mau berjuang di bidang budaya Islam kah, mau berjuang di bidang olahraga Islam kah, dan seterusnya. Yang penting niatnya adalah karena Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh ingin li'ikla kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Medannya boleh apa saja. Kalau ada yang wafat, ini mati syahid. Kembali kepada tadi bahwa yatba'ul mayyita salasun. Tapi apapun itu ceritanya, orang ketiga sudah Allah wafatkan, maka bekal yang berguna sampai nanti ending kehidupan antara neraka dan surga adalah amal soleh itu sendiri. Yang kedua, bekal yang penting harus dipahami bagi setiap mukmin adalah tentu ridho Allah. Ridho Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashbir ala bila'i wa lam yashkur ala ni'ami falyaltamis rabban siwaya."
Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, tidak sabar atas ujianku, tidak bersyukur atas nikmatku, silahkan cari Tuhan selain aku. Ridho Allah, ya, itu bekal. Kalau orang sudah diridhoi Allah, ya logikanya surga bagi Allah mudah memberikan kepada orang yang sudah diridhoi. Bahkan bukan hanya Allah, anak saja diridhoi sama orang tuanya, maka itu juga surganya amat sangat mudah dan dekat. Ridho fi ridhol walidin. Bahkan tidak hanya anak, sampaikan nih bapak-bapak nanti habis ini ke istri-istri bapak. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Man matat'il imra'ah. Kalau ada seorang istri, tapi jangan didoain. Kalau ya. Lalu ya si suaminya ridho dengan apanya? Ya ridho dengan tadi pengabdiannya sebagai istri, itu pengabdiannya sebagai ibu dari anak-anaknya. Suaminya ridho, wajabat laha al jannah, wajib baginya tinggal di surga. Sampai di sini ya Pak ya, sampai ke para istri. Lu bagaimanapun gua adanya, begitu ya, bahasa akrab aja. Lu mati umpamanya, pasti diprotes, Pak Riki. Bapak yang tuaan lah, masalah mama dulu masih muda mah. Iya ini kan kalau takdir bilang begitu. Lu mati duluan, ridho, ya, lu surga. Ya. Cuman ini kadang-kadang nggak tahu ya, apa psikologi bagaimana. Itu nggak mau dipahami serius oleh para istri. Kenapa ini kira-kira ya, Pak Adi ya? Ya banyak sih, tapi banyak juga yang tidak memahami ini. Nah, jadi ridho itu bekal. Kalau kita hidup ini Allah ridho, subhanallah. Itu yang disebut dengan hidup yang berkah itu gitu ya. Allah ridho. Ada satu riwayat begini. Nah, bagaimana supaya kita ridho? Satu kuncinya, bagaimana? Positif thinking terhadap semua yang Allah tentukan. Positif thinking terhadap Allah yang sudah Allah takdirkan. Itu kuncinya. Di dalam surat Al-Imran ayat 90 itu ada kata yang sangat pendek tapi itu mengandung makna besar, yaitu biyadikal khair. Di tangan Allah pasti kebaikan. Di tangan Allah pasti kebaikan. Maksudnya ketentuan, takdir, kehendak Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau ditafsirkan di Al-Baqarah 2:16-nya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa antum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu boleh tidak suka dengan situasi kondisi tertentu, padahal menurut Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah tahu hari ini, besok, dan yang akan datang. Sementara kita tahunya hanya hari ini. Ada satu riwayat ya yang menjelaskan ini. Jadi ceritanya ada seorang menterinya soleh. Itu selalu ngomong kepada siapapun ketika ada peristiwa, di tangan Allah pasti yang terbaik. Di tangan Allah pasti yang terbaik. Nah, suatu hari rajanya menteri ini kena musibah. Musibahnya apa? Jarinya putus. Nah, si menteri ini ngomong sama rajanya, Raja, di tangan Allah, maksudnya kehendak Allah, pasti itu yang terbaik. Rupanya raja ini belum ngerti. Murka dia, marah dia. Kurang asem, kurang gula, kurang ketumbar, kurang micin. Sampean ini nggak tahu perasaan saya lagi musibah kayak gini, jarinya putus, malah mengatakan yang dari Allah pasti yang terbaik. Apa perintah raja ini? Penjarakan menteri saya ini yang dia punya adab, punya etika. Si menteri dipenjara. Lalu si raja ini setelah menterinya dipenjara, dikatakan oleh si menteri kepada raja, Pak Raja, saya dipenjara, ini juga yang terbaik dari Allah. Apa kata rajanya? Stres, penjara kok malah terbaik katanya. Maka kemudian si raja ini pergi berburu dengan beberapa pengawalnya.
ditakdirkan oleh Allah berburunya sangat jauh sehingga nyampe sebuah hutan yang besar. Di sana ada suku kanibal. Ada suku kanibal. Apa kanibal? Orang makan orang. Nah, kemudian si raja ini dengan pengawalnya ditangkap. Begitu ditangkap, dibawa menghadap sang kepala suku kanibal tadi. Lalu ada proses screening, proses pemilahan. Jadi yang dimaui oleh si kepala suku itu makan daging orang juga nggak sembarangan, dipilih yang sempurna, yang lengkap, yang bersih. Begitu di screening, pengawalnya masuk. Kenapa? Pengawalnya sempurna. Kan pengawal raja juga biasanya kalau para elit-elit ya, dunia ini kan suka punya pengawal khusus yang hebat-hebat ya. Apa sih kalau di Indonesia itu namanya? Pas pampres apa apalah ya. Nah, pengawalnya masuk screening, masuk kategori untuk dikonsumsi oleh si kepala suku kanibal. Begitu si raja dicek, wah, kata pengawal, tuan raja, yang ini mah kepalanya buntung, kaki apa jarinya buntung, bagaimana? Kagak doyan gua, kata si raja. Lepasin dia. Si raja dilepasin sendiri. Sepanjang jalan dia ingat kata-kata siapa? Menterinya, bahwa semua di tangan Allah itu baik. Ketika dia kena musibah itu, kan menterinya bilang bahwa semua yang dari Allah itu baik. Maksudnya jadi putus pun baik. Walaupun resikonya dari si menterinya di penjara. Akhirnya pulang ke kerajaannya. Siapa yang ditemui? Bukan istrinya, bukan anak-anak yang ditemui pertama. Ternyata dia menemui si menteri tadi yang berada di penjara. Lalu kata si raja bilang, wahai menteri, benar, sodaqta, engkau benar, di tangan Allah itu pasti kebaikan. Maksudnya apa raja? Tuh lihat pengawal saya nggak ada semua kan? Iya nggak ada. Emang kenapa raja? Ditangkap sama suku kanibal. Nah, terus ya mereka bakal dimakan. Kok raja gagah? Lah kan jadi saya buntung. Rajanya milih-milih. Kalau yang buntung mah kagak doyan. Atau syaratnya dari setannya kali. Nah, si raja lalu ngomong sama menterinya, menteri ya, kemarin waktu saya tangkap kamu, saya masukkan ke penjara, kok kamu bilang katanya penjara juga adalah yang terbaik dari Allah. Maksudnya apa? Loh, masa raja nggak ngerti sih? Bagaimana maksudnya? Kan saya adalah menteri yang paling dekat dengan Anda. Nah, kalau saya ngikut kemarin, lah habis saya sekarang juga ditangkap mereka, kepala suku itu. Nah, saya mati bisa. Oh iya juga, kata raja. Nah, baru paham si raja itu bahwa semua yang di tangan Allah itu pasti kebaikan. Ya. Ini semua ini kita semua kebaikan, kasih teh kebaikan, walaupun kuenya belum ada ya, itu kebaikan. Ya. Tadi saya bilang saya berangkat kloter 2 pengen kloter pertama, pasti ada kebaikan. Kira-kira begitu. Ariki ya bajunya begitu, itu pasti kebaikan. Dan seterusnya baik yang kecil, middle, sedang maupun besar, mikro, makro dan sebagainya. Apalagi menyangkut 3 hal tuh yang sangat terkenal. Jodoh, mau dan rezeki. Jodoh, mau dan rezeki. Mengapa bapak kok tinggalnya di Blok A Melati Mas? Kalau secara normal ya pastilah ada. Coba saya tinggal di Menteng. Coba saya tinggal nggak usah Menteng, Alam Sutra aja dah tuh, yang Jalan Sutra itu yang rumahnya segede masjid misalnya. Ya bisa saja secara manusiawi, ya. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan sudah tinggal saja di Melati Mas, tinggal di Blok A dekat masjid namanya Nur Hasan. Pagi-pagi bisa ngaji, kerja oke, jadi suami juga baik, jadi berpunya tetangga, dan sebagainya. Jadi semua yang sudah terjadi ini itu adalah yang terbaik dari Allah. Satu. Dan juga misalnya dalam urusan, ini mohon maaf, pekerjaan. Saya yakin bukan tidak ada, pasti ada yang tidak linear. Maksudnya linear itu apa? Ijazahnya teknik sipil, kerjanya di bank, ada.
Ada nggak Pak? Saya pernah ngobrol di BNI itu BSD. Ibu, basicnya saya bilang ekonomi. Bukan. Apa basicnya? Pertanian IPB. Loh, saya bilang. Oh kerja di bank. Loh. Emang salah Pak? Enggak sih. Tapi memang suka begini nih. Nah, ini disebut dengan tadi. Bahwa tidak semua rencana kita sama dengan rencana Allah. Tahun 91, berarti sudah 31 tahun yang lalu, saya daftar kerja dulu Pak. Pak Yanto tahu nggak pintu gerbang Gading Serpong Pak Yanto? Sini, di sini nih. Itu depan tuh dulu, sampingnya Pamindo kan? Pamindo, sininya Tiviko kan? Itu dulu ada namanya pabrik Danto, pabrik ubin. Sekarang udah nggak ada. Tahun 91 saya daftar kerja di situ. Ya, masih muda, 31 tahun yang lalu masih muda. Depannya persis. Ya. Sampingnya mertuanya, makanya jodohnya sama mertua di situ. emang di situ saya dulu uplaknya. Nah, daftar kerja subhanallah. Tes, lalu saya kan jurusan gini-gini saya jurusan biologi dulu kan. Tes lulus. Maksud tes tulis lulus. Dulu makan pokoknya kalau udah tes lulus tulis ya sudahlah. Kira-kira mantap lah kira-kira gitu ya. Kemudian wawancara. Dulu ada saudara saya si Topik. Saya diajak ke manajernya di Pasar Anyar. Pasar Anyar tahu pasar di sana ya. Diajak namanya Pak Haji Rahmat. Saya masih ingat betul malam itu datang agak gerimis. Orang dulu kalau tahun 80 90 kalau kerja, kalau udah nemuin manajer tes tulis lulus, 90% lulus lah, 99% bahkan. Itu Pak Haji Rahmat senyum-senyum aja gitu kan. Ya, basa-basi kalau lah pulang. Kata saudara saya, Bro, udah gak usah khawatir, insya Allah lulus. Ya, saya juga udah optimis banget, lulus lah. Nah terakhir tes wawancara. Nah begitu wawancara, ya saya juga bisa jawab lah wawancara, yang namanya wawancara siapa susah. Begitu pengumuman, alhamdulillah saya nggak lulus. Nggak lulus Pak Yanto. Padahal tuh syarat-syarat untuk lulus ada semua itu. Oh, waktu itu saya kecewa juga kali, kenapa bisa nggak lulus ya? Padahal syarat-syarat itu sudah terpenuhi semua. Nah, karena saya basicnya pesantren, akhirnya saya banting setir. Saya kuliah agama aja. Akhirnya kuliah agama S1 sampai S2. Ya alhamdulillah, akhirnya jadi guru ngaji sampai sekarang. Itu maknanya apa tadi? Allah menghendaki saya ke jalur ini. Kalau saya tadi diterima di Danto, ya paling mentok-mentok supervisor ya. Ya supervisor ya supervisor lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada yang dikehendaki kita, ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Jadi bekal hidup orang beriman itu paling penting adalah Allah ridho. Apa dalam segala hal, mau yang gede, yang kecil, yang sedang, pokoknya Allah ridho apa enggak, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga yang terakhir, bekal hidup orang beriman itu adalah di surat Al-Baqarah 197 itu. Ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal bagi orang beriman adalah takwa. Baik, takwa tentu banyak maknanya, tapi saya ingin menjelaskan makna takwa secara bahasa. Pertama, takwa itu hurufnya tak, maknanya tawadu. Ya, tawadu itu apa intinya? Tawadu itu bukan urusan di luar, itu urusan hati. Tawadu itu adalah ana khairu minhum atau ana khairu minhu. Ketika ada perasaan saya lebih baik dari yang lain, itu berarti tinggi hati. Ketika ada perasaan saya lebih baik dari yang lain, mau lebih baik karena ilmunya kah, karena jabatannya kah, karena fisiknya kah, karena darah keturunannya kah, atau apapun saja, kalau di dalam hati kita merasa lebih baik, hati-hati. Itu terkena warning, ya. Apa kata Nabi? La yadkhulu al-jannata, Allah tidak akan masukkan si hamba ke dalam surga, man kana fi qalbi misqal dzarrah minal kibr. Kalau ada di dalam hatinya merasa lebih dari yang lain. Hati-hati itu. Jadi sombong bukan perkara orang diam, orang tidak diam. Pendiam pun bisa sombong.
Kalem pun bisa sombong karena merasa lebih tadi. Nah, sebaliknya orang yang rendah hati itu memandang semua orang lain itu adalah lebih baik dari dia. Contoh, kita ngelihat preman misalnya, mungkin sepintas pakai tato, nggak usah preman, anak pang misalnya, sepintas kilas sepertinya mereka jauh dari agama, kira-kira gitu ya. Lalu karena kita sudah ngaji tiap minggu, sholat tiap, lalu merasa lebih baik dari mereka. Awas, itu ujian, jatuh kita kepada kibrun tadi. Padahal belum tentu. Mungkin kita sudah mengenal ya beberapa preman legendaris. Pak Riki, ada yang kenal preman legendaris yang terkenal misalnya siapa? Sebut aja 4 orang ini. 1, Hercules. Hercules itu preman bukan kaleng-kaleng. Matanya itu satu pecah. Ada sekitar 60 bacokan di tubuhnya. 60 bacokan. Berarti nggak kaleng-kaleng dong. Tangannya buntu. Preman bukan kaleng-kaleng. Kalau preman baru kupingnya ditindik mah preman masih training itu. Oh, preman sekelas itu udah apapun udah dikerjakan. Nah, alhamdulillah per hari ini beliau, subhanallah, beliau menjadi seorang mu'alaf, begitu sudah menjadi seorang mu'alaf, beliau dekat dengan para ulama, dan hari ini beliau punya 300 setiap Jumat memberi santunan kepada kita. Bayangkan Pak, kita jauh dari beliau. Kita setiap Jumat 1 juga belum. Ya 1 adalah itu sedekah Jumat ya. Tapi ini luar biasa. Ya mungkin tadi sebelum beliau menjadi seorang mu'alaf dan menjadi muslim, ya pekerjaannya itu amat sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh orang beriman. Hercules. Nah, salah satu yang membuat beliau seperti itu adalah ya tentu di samping hidayah Allah ya, beberapa ulama, tapi salah satunya peran istrinya yang dari Indramayu itu. Jadi istrinya dari Indramayu itu supporting yang terbaik buat Pak Hercules ini. Dan sampai hari ini beliau tetap menjadi jadi muslim yang taat, yang baik. Nah, yang kedua, siapa preman legendaris? Ya saya kira kenal lah, generasi kita kenal yang namanya Johnny Indo ya. Johnny Indo itu digelari dulu tahun 80-an, 90 sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Beliau juga bukan preman kaleng-kaleng. Fakta dan buktinya apa? Beliau pernah merampok emas 4 kilo di daerah Roksi. Emas 4 kilo Pak. 1 gram kan emas 1 juta ya. Berapa Pak Riki 4 kilo itu? 1 kilo berapa? Berapa gram? Ya pokoknya ratusan miliar ya. Tapi dia merampok ya. Itu ternyata sebagiannya dibagikan untuk orang-orang miskin. Maka dijuluki Robin Hood. Dia gengnya namanya dulu Paciko ya, pasukan Cina Kota dulu gengnya namanya. Ya Paciko ya kalau nggak salah. Nah, habis merampok emas 4 gram ini, beliau ketangkap ya. Lalu dihukum di mana? Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan dia kabur, bayangin. Kabur. Nusa Kambangan itu bukan main-main. Emang kayak kali Cisadane nih. Laut. Iya laut, bayangkan. Resikonya kalau nggak dimakan ikan julung-julung, ya, kan ular segala macam. Tapi dia jalanin tuh, nyampe lagi di darat, bayangin. Ya takdir Allah barangkali ya. Itu ketemu nelayan katanya ya. Wah begitu keluar dari laut, naik bis, ya supir dan kondektur bisnya tahu semua. Yang naik preman, yang nggak ada yang bayar. Pergi. Singkat cerita, tapi kemudian dikejar lagi oleh aparat. 12 hari dikejar beliau dan ketangkep lagi. Akhirnya di penjara di sini di Tangerang ini. Penjara Tangerang. Kemudian singkat cerita beliau bebas, dan setelah bebas tahun 82 dia masuk Islam. Setelah masuk Islam,
Karena wajahnya tampan, banyak diajak main film. Setelah main film banyak macam-macam, hanya dia jadi ustadz, ceramah di mana-mana. Ya, ceramah dia. Bahkan mantan presiden tuh Pak SB pernah manggil dia ya, sebelum beliau jadi presiden, dulu jadi apalah, jadi jenderal apa. Nah, kemudian beliau masuk Islam menjadi ustadz. Artinya apa? Ya siapa yang menyangka? Ya. Kemudian preman legendaris berikutnya adalah Anton Medan. Ini juga preman gak kaleng-kaleng. Tidak hanya preman dia, penjudi kelas berat, luar biasa. Ya. Kemudian Pak Anton Medan dengan izin Allah juga mendapatkan hidayah. Tidak hanya mendapatkan hidayah, bahkan beliau kemudian mendirikan majelis taklim namanya At-Taibin. Tidak hanya mendirikan majelis taklim, akhirnya majelis ini dijadikan pesantren. Siapa santrinya? Para nabi. Bayangkan, santrinya para nabi. Kan hadisnya bunyinya apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang menjadi inisiator kebaikan, maka dia dapat pahala sempurna dirinya dan pahala orang yang mengikutinya. Anton Medan berarti pahala jariahnya, karena pesantrennya masih ada sampai hari ini kan. Itu luar biasa. Jadi ketika beliau masih malam melintang menjadi preman, sekiranya ada yang merasa lebih baik dari Anton Medan, ya mungkin sekarang bertaubat menyesal. Bahwa ternyata kehidupan manusia tidak selamanya kemudian bernuansa hitam semua. Nah, kemudian yang berikutnya ada preman lagi, tapi ini bukan muslim ya, tapi juga dalam perspektif agama beliau, dia juga orang yang baik akhir hidupnya. Siapa? John Kay. Ya, John Kay itu non-muslim, tapi kemudian beberapa waktu yang lalu dia tobat menurut agama dia, bahkan dia menjadi pendeta. Setelah keluar dari penjara menjadi pendeta. Cuman karena kasus dengan keluarganya, dengan pamannya yang di Bonjeruk itu, beliau kemudian terpancing lagi, lalu menyerang pamannya ini, ya, lalu masuk penjara lagi sekarang. Ya, jadi kesimpulannya hadirin yang saya muliakan, orang takwa itu cirinya pertama tawadu, dia tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Apapun dan dimanapun, dengan siapapun, sekalipun dengan preman. Yang kedua, tawadu takwa itu hurufnya adalah Qaf. Qaf maknanya apa? Qanaah. Qanaah maknanya ada 3. Satu, tadi yang sudah Allah beri hari ini syukuri. Ya, yang sudah Allah kasih hari ini nih, per hari ini syukuri. Itu yang terbaik. Ya. Ayat kedua, makna qanaah adalah unzuluman ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman fawqa minkum. Urusan dunia lihat yang di bawah kita, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Kemudian yang ketiga, makna qanaah itu adalah dia tetap semangat agar sukses di dunia, tetapi orientasinya adalah akhirat. Itu makna orang yang qanaah. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Orang qanaah bukan orang yang menghindar dari dunia. Salah lagi kalau begitu modelnya. Atau menganggap dunia ini hina, salah lagi. Karena apa? Karena doa sapu jagat kita itu jelas menegasikan Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hidup di dunia yang hasanah. Kalau mau ditafsirkan ayat ini, tafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 9 apa? Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah semua orang tua itu khawatir jika meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Lah kita kan juga anak, kita punya bapak, punya emak. Maka jangan lemah. Lemah apanya? Salah satunya adalah lemah ekonomi, di samping lemah iman, lemah fisik, lemah dan sebagainya. Maka qanaah itu maknanya adalah bukan menghindari dunia, bukan membenci dunia, tidak. Tapi justru kalau bisa orang-orang beriman itu sukses di dunia, apalagi bisa bermanfaat dengan hartanya dengan
dengan orang lain. Dan kalau hartanya banyak kan bisa nikah lagi. Ya Pak ya. Kalau gajinya 40 juta berani nikah 4 kalau bisa ya. Ketawa, serius Pak. Ya kenapa bapak-bapak belum pada berani menikah lagi? Ya di samping ada yang takut sama istrinya, ya bukan takut sih, istrinya cuma lebih berani ya gitu ya. Saya kira karena faktor itu. Bagaimana mau 4 orang ini cuma 15 juta misalnya. Kalau 50 juta kan kayak anggota DPR boleh Pak, cukup bagus itu. Memperbanyak umat Rasulullah, kira-kira begitu. Kira-kira setuju nggak ini kayaknya? Nggak setuju kayaknya. Berarti udah agak-agak expired kayaknya nih. Setrumnya pahit kayaknya. Makna yang ketiga, takwa hurufnya adalah wawu ya. Apa wawu itu? Waro. Hati-hati. Orang yang hati-hati ya, terutama dalam urusan harta, itu orang waro. Beberapa waktu yang lalu viral ya. Ada seorang gadis dari Betawi, cantik, namanya Halimah, tapi kerjaannya cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta. Allah takdirkan dia menemukan dompet. Dompetnya isinya cek 3,5 miliar. Itu kalau di mall lumayan itu. Lalu sebenarnya kan dicairkan sama dia juga boleh, bisa, namanya cek mah bebas kan. Yang penting asli kan. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih warok tadi, hati-hati. Dia laporkan ke security lapor ke manajemen, lalu manajemen mengatakan bahwa kita akan segera cari atau menunggu orang yang, dan ternyata tidak begitu lama yang kehilangan data, diserahkan. Ya tentu saja begitu apresiir itu si pemilik uang terhadap si Halimah ini, luar biasa. 1001 kira-kira ya, yang ada seperti itu. Nah ternyata si Halimah ini tidak hanya diapresiir oleh si pemilik uang, tetapi juga namanya harum. Di mana? Di lingkungan kerja dia. Di lingkungan manajemen namanya harum. Di keluarganya harum. Tapi yang paling penting, dia harum, viral di langit, diperbincangkan oleh para malaikat. Ada gadis begitu. Tapi saya yang padikin nomor HP-nya saya nggak tahu. Kalau ada sih saya bagi ya. Enggak saya bagi, ngapain, saya punya sendiri aja kalau gitu. Nah, ketika ada konsolidasi karyawan, nah ini berkahnya. Orang kan kaidahnya apa? Orang yang meninggalkan yang Allah benci demi diridhoi Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Kira-kira gitu ya. Kita meninggalkan maksiat karena takut sama Allah, pasti Allah akan ganti dengan kenikmatan sholat, kenikmatan baca Quran. Begitu maksudnya. Akhirnya Allah ganti apa? Ada konsolidasi manajemen tentang karyawan-karyawati, mestinya ada satu posisi yang diduduki oleh sarjana. Posisi itu biasanya adalah lazim diduduki oleh S1, bahkan bisa S2. Namanya supervisor. Ya bahasa kitanya pengawas lah gitu. Tapi karena saking menghargai ya integritas, kejujuran, dan ini manusia langka, si Halimah yang cuma lulusan SMA jadi supervisor. Akhirnya apa yang terjadi? Gajinya. Kalau biasanya cuma 3 juta, gajinya jadi 11-12 juta. Berarti naik berapa kali lipat? 4. Coba itu. Tiap bulan naik gaji 4 kali lipat. Kalau padi biasanya gajinya sebulan 50, jadi 200. Oh, ini kalah lagi Pak. Ada orang Ciseng Pak dia. Itu berkahnya. Nah, ini artinya si Halimah itu orang yang warok, yang hati-hati. Ayatnya bunyinya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Jangan kamu memakan yang bukan miliknya dengan cara yang batil. Ada lagi kisah dalam riwayat Imam Bukhari ya. Ini riwayatnya sahih disampaikan oleh Rasulullah bahwa dulu di generasi dulu ya ada sebuah transaksi orang soleh. Ini pelajarannya adalah tadi warok ya. Namanya Syekh Abdullah dan Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdullah mau jual tanah. Mau jual tanah ceritanya. Ada yang mau beli, tapi Pak Abdullah milih-milih. Ada yang mau beli, tanahnya strategis. Ya mungkin kalau di sini ya pas di Jelupang itulah yang depan itu ya. Strategis tanahnya.
buat apapun, insya Allah perspektif lah. Buat sekolah bagus, buat ini bagus. Nah, kemudian datanglah seorang pembeli, dan orang ini orang baik. Namanya Syekh Abdul Hamid. Jadi orang baik beli tanah ke orang baik. Ya. Diterima sama Abdullah. Tuan Abdul Hamid ya mau beli tanah, iya saya mau buat yayasan ini. Baik, mari kita transaksi, mari kita akad ya, antara Rodin sama-sama ridho, artinya diridhoi, disepakati semuanya. Singkat cerita selesai transaksi sah, akan ada saksinya. 1 minggu kemudian Syekh Abdul Hamid yang beli tanah datang. Tidak hanya datang Pak, bawa koper. Apa koper isinya? Emas, bukan emas Joko, bukan emas asli, sekoper. Lalu Abdullah menanyakan, ini emas siapa? Saya bilang, begini Tuan, saya ketika mau menggali tanah yang saya beli di Tuan, saya menemukan ini di dalam tanah itu, ya. Dan saya akadnya itu hanya membeli tanah kepada Tuan. Kalau begitu ini adalah milik Tuhan. Ada nggak orang kayak gitu zaman sekarang Pak? Ada ya Pak, di sinetron ada, sutradaranya Bapak. Nah kemudian apa yang terjadi? Syekh Abdullah jawabannya begini. Nah Syekh Abdullahnya orang soleh lagi. Lah kalau saya mah, iya punya saya. Kamu kan beli tanah doang. Kalau saya, Syekh Abdullah kagak. Tuan Abdullah Hamid, maaf, saya kan sudah menjual tanah. Artinya apa? Ya sudah, semua isinya adalah milik antum. Berarti ini bukan milik saya. Kata saya, gak bisa Tuan. Itu orang berdua Pak. Gak ada yang mau terima. Coba itu. Akhirnya karena orang baik, mereka bilang kita harus datang kepada hakim. Hakimlah yang menyelesaikan. Datanglah ke hakim. Katakanlah hakimnya namanya Pak Yanto. Tapi bukan Yanto Bapak ya. Hakimnya nggak disebut namanya, makanya siapa aja kan boleh. Dipanggil dua-duanya. Pak Abdullah, mangga silakan duduk ya. Syekh Abdul Hamid, mangga duduk. Ayo ngeteh dulu ya. Ya silakan ngeteh ya. Minum. Bismillah. Ada kalakalan ustadznya. Apa yang terjadi? Si hakim bilang begini, Pak, saya sebetulnya pelik menjawab ini, masalah ini. Tapi alhamdulillah saya sudah minta kepada Allah melalui surat hajat, mudah-mudahan ini diterima solusinya oleh kalian berdua. Siap Pak Hakim, kami terima semuanya. Karena hakim ternyata soleh Pak. Lu kalau hakimnya nggak soleh kan pasal-pasal bisa diakal-akalin ya. Ya setidaknya bagi 3 ada ya. Apa kayak diakalin. Kan kalau ahli hukum ngomong 2, ntar ketemunya apa teorinya 3 ya Pak ya. Si hakimnya bilang begini, Tuan Abdullah, Anda yang punya tanah betul. Tuan Abdullah Hamid, Anda pembeli betul. Sudah transaksi, sudah. Akadnya sudah sama-sama begitu, sudah. Berarti ini bukan punya Bapak, bukan punya Pak Abdullah, bukan. Iya, kami tidak merasa itu punya kami. Kalau begitu ini harus ada yang memiliki. Baik, jawaban saya begini. Si Abdullah, Anda punya anak? Punya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Umur 26. Syekh Abdul Hamid punya anak? Punya. Laki perempuan? Perempuan. Umur jalan 23. Saya usul, bagaimana kalau anak Pak Abdullah yang laki-laki dinikahkan dengan putrinya Pak Abdul Hamid? Ya. Masya Allah, mereka kaget. Loh kok begini saya? Untuk apa Tuan Hakim? Untuk nanti supaya emas ini disedekahkan buat anak-anak kalian. Jadi ada manfaatnya. Daripada kalian gak mau mengakui. Oh iya juga ya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Singkat cerita dinikahinlah anak Pak Abdullah dan Pak Abdul. Lalu emasnya itu disedekahkan buat mereka. Selesai, tuntas, semuanya puas, tidak ada masalah. Semuanya ridho. Punya anaknya juga, punya dia juga. Karena kalau sedekah itu kan kullu ma'rufin. Sedekah itu boleh kepada orang tua boleh, kepada anak boleh, bahkan kepada orang kaya juga sedekah boleh. Kalau zakat nggak boleh, karena ada 8 koridornya, 8 golongan, 8 asnaf. Di luar itu nggak diperkenankan, Allah sudah menentukan. Tapi kalau sedekah kan bebas. Jadi singkat cerita,
lalu emas itu diberikan kepada anaknya, mereka berjodoh berkah semua. Jadi ini hakim yang menyelesaikan tapi minta pertolongan kepada Allah. Yang terakhir, takwa itu adalah hurufnya Y, yaitu maknanya yakin. Setidaknya yakin dengan 3 hal ini. Satu, yakin dengan pengadilan Allah. Orang kalau yakin dengan pengadilan Allah nanti detil, jangankan manusia Pak, hewan pun akan diadili, ternyata hadisnya sahih ini. Jadi misalnya ada kambing nih, waktu di dunia ini kambing ini menanduk kambing yang lemah, kambingnya yang lemah mati. Nanti akan ditanduk lagi di sana, dibalas. Walaupun setelah ditanduk ya sudah, kambing itu selesai, nah, hilang, fana, selesai. Kecuali manusia. Apalagi manusia detil betul nanti akan dihitung, ditimbang, diadili oleh Allah. Nah itu harus yakin ke situ. Orang bertakwa yakin kepada itu, maka hidupnya tidak terlalu atau memikirkan yang ruwet-ruwet lah kira. Udah nanti juga Allah ngadil. Kira-kira begitu. Yang kedua, yakin dengan surga, dengan segala kenikmatannya. Ini juga membuat orang beriman berbeda hidupnya. Ya kalau di dunia susah-susah ya, kira-kira masih ada surga lah. Yang ketiga, yakin dengan neraka. Yang di dalam neraka itu kata Allah apa? Karena miqdaruhu alfasanatin. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di blok A melati emas. Jadi ini mohon maaf nih, ini hari Sabtu ya. Bapak dosa sama Allah. Lalu kata Allah, malaikat catat tuh dosanya Pak Riki 1 hari hitungannya. Berarti Pak Riki mohon maaf harus tinggal berapa? 1000 tahun di sana. Kalau dosanya 1. Lah kalau tiap hari dosa, aduh. Kita harus yakin itu. Ketika yakin itu orang bertakwa, maka andai pun melanggar kita segera taubat, atau minimal kita bisa meminimalisir melakukan perbuatan yang dimurkai. Itu maknanya maksudnya. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan, inilah 3 bekal yang seyogianya kita miliki. Ya, amal soleh, keridhaan Allah, dan takwa. Mudah-mudahan kita punya yang 3 ini. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong Pak Ketua udah berangkat. Tanggal 10 ya kemarin. Ya. Ya, kemarin dilepas oleh Pak Camat katanya ya. Ya, alhamdulillah. Memang yang kloter 2 itu sedikit ya, tinggal beberapa orang. Saya dengan orang-orang Kriya Asri itu. Selebihnya sudah berangkat. Baik, mari tutup pertemuan ini dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa ini adalah menjadi keberkahan buat kita, keluarga kita, dan kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbighfir lana ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Warhamna, rahmati sayangi kami ya Allah. Wajburna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami. Warzuqna, karuniakan kepada kami rezeki yang halal berkah ya. Wahdina, bimbing hidup kami agar lurus ya Allah sesuai dengan yang Kau ridhoi. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami. Wa'fu anna ya Allah, maafkanlah kehilapan kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah ya Allah. Wasahi ajzadana, sehatkan lahir batin kami. Wanawir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan iman, tauhid, akidah kami. Wasi arzakuna, luaskan rezeki kami. Wahsin amalana, perbaiki amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Rabb. Allahumma aftah ya Allah, bukakanlah untuk jamaah Masjid Nur Hasan ini abwaabal khair, pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal nikmah, pintu-pintu kenikmatan. Wa abwaabas sihah, pintu-pintu kesehatan. Wa abwaabas salamah, pintu-pintu keselamatan. Wa abwaaban najah, pintu-pintu kesuksesan. Wa abwaabas sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan.
wa abwaab as-sakinah, pintu-pintu ketentraman, wa abwaab ar-rahmah, pintu-pintu rahmat, wa abwaab al-barakah, pintu-pintu berkah, wa abwaab al-jannah, pintu-pintu surga. Rabbana, ya Allah, atmim lana, sempurnakanlah nurana, cahaya kami yang datang dari waghfir lana, ampuni kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau segala sesuatu adalah engkau yang kau kehendaki akan bisa terjadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.